Selamat jumpa lagi untuk mengulas lagi sisi lain kehidupan. Mari kita simak bersama dan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pernah nggak sih kamu mikir, dokter itu hidupnya pasti teratur dan mulus? Padahal kenyataannya sering jauh dari bayangan. Iya, banyak orang pikir dokter cuma kerja di rumah sakit, terus pulang, udah. Padahal di balik jas putih itu, ada sisi lain yang sering nggak kelihatan. Misalnya soal tekanan mental. Pasien datang dengan harapan besar dan dokter dituntut untuk nggak boleh salah. Dan kalau salah, itu bisa fatal. Tapi orang jarang mikir bahwa dokter juga manusia. Bisa capek, bisa ragu, bahkan bisa merasa bersalah berkepanjangan. Belum lagi urusan jam kerja. Banyak dokter yang jaga sampai 24 jam tanpa tidur yang layak. Aku pernah dengar cerita, ada dokter yang ketiduran sambil berdiri waktu jaga malam. Bayangin, berdiri sambil tidur. Hah, itu udah kayak adegan film, tapi nyata ya. Nyata banget. Dan itu bukan hal langka. Kalau kamu tanya dokter muda, hampir semuanya punya cerita begadang ekstrim. Tapi anehnya di mata masyarakat, dokter harus selalu kelihatan kuat, tenang, dan nggak boleh kelihatan lelah. Betul, mereka seolah dituntut jadi robot yang nggak punya emosi. Tapi di balik layar, banyak yang harus memendam stres dalam-dalam. Salah satu sisi yang jarang dibahas juga, dokter sering kehilangan waktu dengan keluarga. Iya, apalagi kalau ada jaga malam saat anak ulang tahun atau momen penting lainnya. Banyak yang harus rela absen dari kehidupan pribadinya. Ironisnya, mereka bantu banyak orang, tapi kadang nggak sempat bantu diri sendiri. Persis. Dan ketika burnout datang, nggak semua dokter punya tempat buat curhat atau dapat dukungan. Kadang, bahkan sesama tenaga medis pun sulit saling terbuka karena budaya kerja yang keras. Kayak harus selalu profesional, selalu siap. Padahal kesehatan mental juga butuh perhatian. Nah, kalau ngomongin tekanan batin, dokter spesialis tertentu juga menghadapi beban lebih besar. Apalagi yang sering hadapi kasus kematian. Misalnya dokter onkologi atau ICU. Nggak semua orang bisa kuat mental lihat pasien pergi tiap minggu. Tapi mereka tetap harus kasih senyum dan harapan ke keluarga pasien, walau hatinya lagi remuk. Ada juga yang merasa bersalah meski udah berusaha maksimal. Karena kadang hasil akhir bukan di tangan manusia. Terus, soal financial juga nggak selalu sesuai anggapan publik. Betul, banyak yang kira dokter pasti kaya. Padahal buat jadi dokter butuh biaya besar dan waktu lama, belum lagi kalau buka praktik sendiri. Iya, baru balik modal itu bisa bertahun-tahun. Dan kalau praktik sepi, ya tetap harus bayar biaya dewa dan operational. Ada juga dokter-dokter daerah terpencil yang gajinya nggak seberapa, tapi tetap bertugas karena panggilan hati. Salut banget sama mereka. Kadang harus jalan kaki berjam-jam cuma buat periksa satu pasien di pelosok. Itu sisi lain yang nggak banyak orang tahu. Jadi dokter bukan cuma profesi, tapi pengorbanan. Dan soal etik juga nggak mudah. Setiap keputusan harus ditimbang dari berbagai sisi. Nggak bisa cuma pakai logika biasa. Misalnya saat pasien nggak mau diobati tapi keluarganya maksa. Atau soal donor organ ekarak hidup. Itu dilema berat. Nggak ada keputusan yang benar-benar mudah dalam dunia medis. Semua punya konsekuensi. Dan dokter harus ambil keputusan cepat dalam tekanan. 1 detik bisa berarti hidup atau mati. Tapi, meski semua tantangan itu berat, banyak dokter yang tetap semangat karena merasa ini panggilan hidup. Mereka temukan makna dalam membantu orang lain. Bahkan kadang cuma ucapan terima kasih dari pasien bisa jadi obat lelah. Aku pernah lihat dokter yang senyum lebar cuman karena anak kecil yang dia rawat bisa jalan lagi setelah sakit lama. Itu sih priceless. Nggak bisa digantikan uang atau penghargaan. Tapi aku juga yakin penting bagi kita sebagai masyarakat buat lebih empati sama para dokter. Setuju. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak nggak marah-marah kalau harus nunggu lama, atau bilang makasih. Atau sadar bahwa dokter juga butuh waktu istirahat. Nggak bisa dihubungi 24 jam kayak mesin. Kadang menunjukkan bahwa kita mengerti beban mereka, bisa sangat berarti. Gimana menurutmu, apakah sistem pendidikan dan kerja dokter di Indonesia cukup mendukung keseimbangan hidup? Masih jauh. Fokusnya sering cuma pada keahlian medis, bukan aspek mental dan social. Jadi dokter hebat itu penting, tapi jadi manusia seutuhnya juga nggak kalah penting. Harusnya ada lebih banyak ruang untuk belajar manajemen stres, empati, dan juga support peer-to-peer. Aku juga berharap ke depan, kebijakan kesehatan lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga medis. Karena kalau dokter bahagia, pelayanan ke pasien juga pasti lebih baik. Oke, kita udah ngobrol panjang soal sisi lain seorang dokter, dari tekanan mental sampai keseimbangan hidup. Dan semoga obrolan ini bisa bikin kita semua lebih menghargai perjuangan mereka. Bukan cuma lihat jas putihnya doang. Buat pendengar, coba deh renungin. Kapan terakhir kali kalian ucapin terima kasih ke dokter kalian? Dan mungkin, itu hal kecil yang bisa bikin mereka merasa dihargai, walau dunia mereka penuh tantangan.
Sampai ketemu di episode selanjutnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Karena kesehatan bukan cuma soal fisik, tapi juga soal rasa saling peduli. Terima kasih sudah menyimak bersama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada ulasan sisi lain. Kehidupan pada episode berikutnya. Salam sehat, jangan lupa bahagia.